Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Safia Mekotun Fikriyah, NIM 202033001, kelas 4A PGSD. Di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Mosyafruddin Kuryanto. Materi ini tentang konsep dasar sumber belajar yang mempunyai tujuan, fungsi, peranan, sumber dan media pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengerti apa itu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk menunjang, memelihara, dan memperkaya proses pembelajaran. Dapat berupa benda nyata, model, media cetak, media audiovisual, keadaan sekitar, proses, prosedur, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi sumber belajar. Fungsi utama sumber belajar yaitu untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Selain itu, sumber belajar mempunyai fungsi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, lebih memantapkan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang keempat, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kegunaan sumber belajar. Yang pertama, dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan. Yang kedua, dapat memelihara suasana belajar yang solid, kreatif, dinamis, dan menyenangkan. Yang ketiga, dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih leluasa dalam memperdalam, menganalisa, dan mencari makna dari materi pelajaran yang mereka pelajari. Yang keempat, dapat mendorong para siswa untuk melakukan terobosan akademis melalui pendekatan berpikir inovatif. Yang kelima, dapat menghindarkan para siswa dari dampak yang kurang baik dari adanya keterbatasan kemampuan, waktu, dan ruang, serta kesempatan belajar yang produktif. Yang keenam, dapat menggantikan posisi dan kehadiran guru manakala berhalangan. Yang ketujuh, dapat terpeliharanya nuansa akademis dan proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Pertama itu, ketiganya sama-sama digunakan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, ketiganya sama-sama untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Yang ketiga, ketiganya sama-sama merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, tadi kan membahas tentang persamaan. Sekarang kita membahas tentang perbedaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran guna memperlancar proses belajar yang menciptakan kondisi belajar agar optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Contohnya, orang adalah guru yang menyampaikan materi pelajaran. Selanjutnya yaitu sumber daya pembelajaran. Sumber daya pembelajaran merupakan berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil dari proses pembelajaran. Contohnya, mengoptimalkan kinerja guru dengan mengadakan pelatihan atau penataran kepada guru. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan berbagai jenis sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Contohnya,
media pembelajaran yang diproduksi lembaga-lembaga pendidikan seperti CD interaktif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis sumber belajar. Dilihat dari segi perancangannya, yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design. Sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning research by utilization. Sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran sumber belajar yang ada di masyarakat. Secara umum, sumber belajar dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama, pesan. Pesan adalah informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, data. Yang kedua, orang. Orang yang menyimpan informasi tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Yang ketiga, bahan. Bahan adalah sesuatu, bisa disebut software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Yang keempat, peralatan. Sesuatu biasa disebut dengan hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Yang kelima, teknik atau metode. Prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pembelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyimpan pesan. Yang keenam, lingkungan. Situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh jenis sumber belajar. Untuk kategori sumber belajar, yang pertama adalah pesan. Contoh yang dirancang adalah bahan-bahan pelajaran. Contoh yang dimanfaatkan adalah cerita rakyat. Yang kedua, manusia atau orang. Contoh yang dirancang adalah guru, yang dimanfaatkan adalah narasumber. Contoh yang ketiga adalah bahan. Yang dirancang adalah transportasi, yang dimanfaatkan adalah relief. Yang keempat ada peralatan. Contoh yang dirancang adalah OHP, yang dimanfaatkan adalah generator. Contoh yang kelima, teknik atau metode. Yang dirancang adalah ceramah, yang dimanfaatkan adalah permainan. Kriteria memilih sumber belajar. Kriteria umum merupakan ukuran dasar dalam memilih sumber belajar. Di antaranya, yang pertama ekonomis, dalam pengertian murah, tidak terpatok pada harganya yang selalu rendah, tetapi dapat juga pemanfaatannya dalam jangka panjang. Yang kedua, praktis dan sederhana, tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit dan langka. Yang ketiga, mudah diperoleh, dekat, tersedia di mana-mana, dan tidak perlu diadakan dan dibeli. Yang keempat, fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Yang kelima, komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang ada di luar kemampuan guru. Kriteria berdasarkan tujuan. Beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan, diantaranya adalah yang pertama memotivasi, bertujuan membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, memperjelas masalah, dan sebagainya. Yang kedua, pengajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, penelitian, merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, presentasi. Ditekankan sumber sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi merancang sumber belajar. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Yang kedua, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan guru. Yang keempat, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
Untuk pembahasan yang terakhir yaitu model penggunaan sumber belajar. Yang pertama, guru secara penuh atau total teaching. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Posisi guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, sumber-sumber utama atau major resource. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Posisi guru hanya memperjelas dari sumber-sumber belajar yang digunakan. Yang ketiga, pelengkap atau suplemen view. Guru harus memposisikan sumber belajar itu sebagai pelengkap saja dalam pembelajaran. Posisi guru lebih banyak sebagai sumber informasi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.